Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat untuk menjalani aktivitas setiap hari. Saya bicara kembali dengan Pesta Bola Dunia 2026 yang kini sudah memasuki babak 32 besar. Kanada sudah membooking satu tiket bahkan melaju ke 16 besar setelah mereka memainkan pertandingan pertama di fase gugur 32 besar dan menang melawan Afrika Selatan 1-0. Penentu gol tentunya ini yang membuat Afrika Selatan sangat sakit dengan gol yang tercipta di menit ke-90 di akhir waktu normal oleh Stephen Eustachio dari tembakan keras ya dari sedikit di luar kotak penalti dan menghujam tanpa bisa dicegat oleh penjaga gawang Afsel. Maka ini menjadi sejarah pertama kali bagi Kanada untuk menembus sampai ke babak 16 besar. Selamat buat Kanada yang kemungkinan besar mereka akan bertarung dengan pemenang antara Belanda melawan Maroko. Dan itu akan tersaji di duel babak per-8 final. Tetapi yang saya akan bicarakan di sini adalah bagaimana Argentina sebagai juara bertahan yang punya potensi back to back menjadi juara dunia di era modern. Karena sebelumnya itu pernah berhasil melakukan di tahun 58 dan 62 dengan Pele sebagai superstar dan mereka menjadi juara di sana. Karena kita tahu bersama Brasil itu 5 kali menjadi juara ya. Teman-teman, selain di 58 62 mereka 70 pernah menjadi juara. Tahun 94 juga pernah menjadi juara dan 2002 mereka juara, sementara Jerman dan Italia masing-masing 4 kali juara. Argentina 3 kali menjadi juara, 78, 86 dan 2022. Apakah mereka mungkin mengejar Jerman untuk menyamai 4-4? Saya pikir mungkin. Mereka berada di dalam bracket atau bagan yang menguntungkan setelah mereka tampil sebagai juara grup. Argentina itu baru akan mendapatkan lawan keras ya yang sepadan mungkin di babak semifinal. Salah satu di antaranya akan menunggu mungkin Brasil atau Inggris. Tapi Brasil harus bisa melewati Jepang dulu. Tidak mudah. Ya, bahkan pada hari ini Brasil harus berjibaku menghadapi tim samurai biru ini. Jepang berpotensi mengalahkan Brasil karena dalam uji coba tim Carlo Ancelotti ini pernah dikalahkan Jepang ketika mereka comeback tertinggal dengan 2 gol. 3-2 Jepang menang. Jadi Jepang punya rasa percaya diri saat akan menghadapi Brasil. Jadi kejutan bisa menanti di sana. Jika Brasil kalah maka Jepang berpotensi kemungkinan menghadapi Inggris di babak 8 besar. Dan nantinya kalau mereka bisa menang melawan Inggris, kejutan itu akan mereka bawa sampai di semifinal karena Argentina berpotensi ke sana. Argentina itu ketemu dengan Cape Verde, Tanjung Verde. Dan saya rasa mereka punya peluang besar untuk bisa mengalahkan tim yang penuh kejutan ini. Tim yang tidak pernah kalah, datang dari sebuah negara kecil yang berpenduduk hanya 0,5 juta jiwa. Tapi Tanjung Verde setelah mereka menahan imbang Spanyol, terus bergerak dengan sangat baik, menahan imbang Uruguay dan juga dengan Arab Saudi. Sekarang mereka menantang Argentina. Ya, di atas kertas saya pikir dengan kualitas, pengalaman, kedalaman skuad yang mewah bagi Argentina, tim Tango ini bisa mengatasi Cape Verde. Ya, untuk memutuskan cerita manis mereka. Namun tetap harus berhati-hati bagi tim asuhan Lionel Scaloni ini karena bukan tidak mungkin juga potensi kejutan bisa terjadi. Kalau Argentina menang, Argentina akan melaju ke 16 besar, maka dia menunggu pemenang antara Australia dan Mesir. Dengan bagan seperti ini memungkinkan mereka melaju ke 8 besar. 8 besar itu kemungkinan mereka akan bertarung dengan Swiss atau dengan Kolombia. Ya, karena Swiss itu bermain bersama dengan Aljazair, kemudian Kolombia akan bertarung dengan Ghana. Pemenang Kolombia, Ghana dan Swiss Aljazair akan bertarung mereka berdua, kemudian akan menentukan langkah. Bisa saja mereka ketemu dengan Argentina. Ya, makanya saya bilang ini bagan yang lunak bagi Argentina sampai di babak 8 besar, sehingga mereka berpotensi maju ke babak semifinal. Di semifinal itulah akan yang saya bilang tadi, menunggu apakah Brasil atau Jepang atau Inggris.
Karena Inggris nantinya di babak 32 ketemu dengan Kongo, saya pikir Inggris akan bisa menang. Mereka akan bertarung dengan Meksiko yang akan bermain melawan Ekuador. Meksiko mungkin punya kekuatan sebagai tuan rumah bisa melaju, dan Inggris harus hati-hati melawan Meksiko. Dan saya pikir dengan kedalaman skuad yang bagus mungkin masih presentasinya dari Inggris. Makanya kemungkinan tuh Inggris akan ketemu Brasil atau Jepang nantinya di 8 besar, dan Argentina menunggu mereka. Kalau bisa melaju terus sampai ke semifinal, maka potensi Argentina ke final itu sangat sangat tinggi, ya. Bukan tidak mungkin Argentina nanti akan ketemu kembali dengan Prancis kalau Prancis bisa melewati Jerman, karena Prancis harus bertemu dengan Swedia, kemudian Jerman dengan Paraguay di babak 32. Nah, di 16 besar itu sangat disayangkan bahwa Jerman dan Prancis sudah harus baku hantam, salah satu di antaranya out, tersingkir. Sehingga kalau Jerman atau Prancis itu terus bisa melaju sampai ke babak 8 besar, maka di sana akan ditunggu pemenang antara Maroko atau Jepang yang nantinya akan berhadapan dengan Kanada di babak 16, dan mereka tersaji di babak 8 besar. Nah, Prancis atau Jerman bisa terus melaju sampai ke babak semifinal. Ya, kemudian di bawahnya lagi itu ada kemungkinan besar Spanyol atau Portugal. Nah, Spanyol dan Portugal ini itu akan tersaji di babak 16 besar, sama seperti Jerman dan Prancis. Jadi salah satu out. Jerman atau Prancis sudah angkat kopor karena sudah bertemu di babak 16 besar. Sama juga dengan Spanyol dan Portugal. Salah satu di antaranya akan angkat kopor. Nah, itu akan hilang tim-tim kuat karena Portugal lawan Kroasia di 32 besar bisa mengatasi, bisa lolos ke 16. Apalagi Spanyol, kan Spanyol ketemu dengan Austria, Spanyol pasti bisa lolos. Nah, kedua ini akan ketemu di 16 besar. Ya, siapa pemenang tentunya akan melaju ke babak 8 besar. Maka salah satu angkat kopor. Mungkin saja Cristiano Ronaldo angkat kopor, atau Yamin Yamal yang tersisi di babak 16 besar. Nah, pemenangnya mereka di 16 ini nantinya itu akan menunggu Argentina yang akan bukan Argentina, Amerika Serikat. Karena Argentina itu di pool sebelah yang saya bilang tadi agak lunak, ya, yang kemungkinan di semifinal akan bertemu Brasil atau Jepang atau dengan Inggris. Nah, di sebelah kiri bagan ini, di bracket sebelah kiri, jika Spanyol atau Portugal bisa terus melaju sampai ke 8 besar, maka Amerika akan menunggu, atau Belgia yang nantinya bisa berhadapan. Amerika akan ketemu dengan Bosnia dan saya rasa Amerika akan bisa menang. Belgia yang harus hati-hati dengan Senegal karena potensi kejutan bisa terjadi, Senegal bisa lolos dan bisa akan menghadapi Amerika. Maka di semifinal itu kita akan tunggu nantinya, ya, pertandingan seru. Apakah Spanyol akan terus atau Portugal akan terus bisa mengatasi Amerika, sehingga di bagian kiri itu bisa Jerman atau Prancis ketemu dengan Spanyol atau Portugal. Ya, itu kan salah satu di antara mereka. Sehingga kalau di sebelah ada Inggris dan kemungkinan Argentina, nah, potensi bagi Argentina mempertahankan gelar back to back itu terbuka. Ya, bukan tidak mungkin juga ulangan final pada 4 tahun lalu di Qatar tersaji lagi. Berhadapan di final Argentina dan Prancis. Itu bisa terjadi karena mereka kan beda bagan, ya, yang terjadi, dan mungkin itu akan berlangsung. Menarik lagi mempertemukan antara Lionel Messi melawan Kylian Mbappe, di mana dua-duanya sedang berburu menjadi top skor. Kita tahu Messi kemarin di akhir melawan Jordania di penyisihan grup bisa membuat gol lewat tendangan bebas setelah masuk di babak kedua sebagai seorang super sub, dan sekarang 6 gol. Ya, tentunya ada 2 berselisih dengan Mbappe, maka 2 orang inilah yang nantinya akan bertarung untuk bisa meraih pencetak gol terbanyak pada pagelaran Pesta Bola Dunia 2026. Kita menantikan cerita menarik mempertemukan kembali antara Prancis dan Argentina, dan pasti Argentina akan berusaha untuk mempertahankan gelar mereka di saat Messi masih bermain, dan mereka membawa 17 pemain yang ex di Qatar itu ada di antara 26 pemain. Jadi Scaloni membawa 17, jadi chemistry-nya sudah dapat. Dan kalau melihat di starting 11 dalam 2 pertandingan terdahulu sebelum melawan Jordania, selalu dimainkan itu 10 yang tampil di Qatar itu selalu ada, kecuali Facundo Medina di kiri, pemain dari Marseille ini yang berada di sana, karena sekarang tidak ada lagi Marcos Acuña kan yang kemarin itu dibawa di 4 tahun lalu, posisinya Medina yang ada di Argentina saat itu. Tapi 10 pemain di antara lainnya semua adalah ex yang membawa Argentina juara 4 tahun lalu. Jadi betapa hebatnya memang tim ini yang terus dipertahankan oleh Scaloni, ya, tidak mengubah-ubah mereka, sehingga ini berpotensi mereka bisa menjadi juara dunia lagi. Semoga, ya,
tapi potensi kejutan lain mungkin saja bisa akan berlangsung, di mana kalau Prancis tidak bisa melaju mungkin ada Jerman di sana, atau bahkan Spanyol atau Portugal. Kita tunggu teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan memberikan komentar jagoan Anda. Siapa untuk bisa menembus final dan menjadi juara? Sampai di sini saya Bung Ropan. Wassalam. Ciao.